Dan berusaha untuk membahasnya lebih dalam, sudah ada Guru Besar Bidang Geopolitik Timur Tengah dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Siti Mutia Setiawati, dan ekonom dari Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPM FEB UI, Pak Teuku Rifki Hasan. Selamat malam, Prof. Mutia, Pak Teuku. Apa kabar? Sehat? Malam, Mas Sayed. Mas Sayed. Ya. Baik. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu berbincang bersama kami di Berita Satu Utama. Saya mau langsung ke Prof. Mutia. Prof. Mutia, kita sudah mendengarkan begitu ya gencatan senjata akhirnya terjadi antara Iran dan juga Israel. Ada klaim saling klaim kemenangan, Prof. Mutia. Apa yang Anda baca dari klaim kemenangan di antara dua pihak ini, antara Iran dan juga Israel? Ya, ini masalah politik ya, Mas. Jadi klaim itu bisa real di lapangan, bisa jadi ini diplomasi ya. Untuk menjatuhkan lawan itu biasanya namanya diplomasi itu mengandung unsur propaganda, dan propaganda itu pasti melebih-lebihkan dari kenyataannya untuk mencapai tujuan politik gitu ya. Jadi ini pasti ya ada propaganda. Kalau saya lihat yang pantas mengklaim kemenangan itu memang Iran. Kalau saya lihat, karena begini hitungannya, Iran itu kalau dari segi senjata yang telah dilepaskan itu kan dalam berita ratusan rudal yang jenisnya Shihab gitu ya. Masih ada rudal-rudal yang lain yang itu saya tidak menghafalkan, tapi rudal yang telah diluncurkan itu ratusan, namanya rudal Shihab yang mempunyai kekuatan ledakan yang luar biasa. Padahal Iran itu masih punya 30 ribuan. Dan satu rudal katanya harganya sekitar 54 miliar gitu rupiah ya. Ini memang dikembangkan bersama-sama Korea Utara. Kemudian kan ya kita lihat saja yang ketakutan kan Amerika. Setelah Al-Udaid di Qatar itu diserang tanggal 23 ya tadi yang juga presenter BTV sudah melontarkan tadi. Kemudian sehari berikutnya adalah Amerika Serikat langsung mengajak untuk untuk gencatan senjata. Dia kan kelihatan kalau panik gitu ya, kalau panik karena di dalam negeri Amerika Serikat sendiri juga terjadi demo besar-besaran yang memprotes rakyat Amerika memprotes pemerintah yang melakukan serangan tadi juga dikatakan di 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Fordo dan Natanz tadi ya. Itu membuat itu kemudian Iran itu bisa membalas. Dan kalau kita lihat serangan Iran itu juga ke pusat-pusat yang mematikan seperti rumah sakit, kemudian pusat intelijen Israel di Tel Aviv ya dan Haifa gitu ya. Itu 11.000 bangunan hancur itu kalau itu yang saya baca dari berita, sehingga ya Iran yang pantas menyatakan kemenangan. Serangan terhadap 3 fasilitas nuklir yang tadi saya sebutkan tadi tidak berarti apa-apa bagi Iran, mengatakan tidak ada kerusakan yang berarti gitu ya. Jadi kalau menurut saya lebih menang pada Iran karena yang mengajak ceasefire itu kan Amerika Serikat ya. Dia sudah panik karena Al-Udaid itu ternyata adalah pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah. Sehingga ya ada fasilitas pangkalan militer Amerika Serikat lain di negara Teluk, misalnya di Bahrain dia juga punya, kemudian di Irak jelas karena dia menduduki Irak, di Kuwait ya. Jadi khawatirnya kalau kemudian pangkalan militer Amerika Serikat yang lain juga diserang gitu ya. Jadi ini kan mengantisipasi kemudian mengajak berunding gitu. Oke, baik. Jadi menurut Prof. Mutia yang paling pantas untuk mengklaim kemenangan ini adalah Iran begitu ya. Anda juga tadi sempat menyebutkan bahwa ada serangan di pangkalan militer milik Amerika Serikat di Qatar, ini luar biasa. Dan Prof, kalau menurut Anda dengan katakanlah Anda tadi mengatakan bahwa Iran ini paling pantas untuk mengklaim kemenangan dan kita melihat juga serangan luar biasa yang terjadi di Qatar.
apakah apa yang dilakukan oleh Iran dan tadi Anda mengakui bahwa pantas memenangkan peperangan ini semakin memperkuat posisi tawar Iran dalam negosiasi diplomatik ke depannya? Karena kita tahu setelah itu dampaknya kemudian gencatan senjata diusulkan oleh Trump setelah itu. Ya, saya rasa bargaining position atau posisi tawar yang tadi Anda katakan itu jelas meningkat ya. Pertama, Iran itu membuktikan bahwa dia tidak punya senjata pemusnah massal yang selama ini dituduh oleh Amerika Serikat, sehingga Iran itu kan diembargo sejak 1979, kemudian alasan dicari-cari yang karena dia mengembangkan nuklir untuk senjata pemusnah massal tidak terbukti. Dia terbukti nuklirnya itu untuk medis dan untuk listrik gitu ya. Kalau dia sudah dibom juga gitu kan, tidak ada. Memang pengembangan yang di Isfahan, Fordo dan Natanz itu tidak ada untuk fasilitas senjata pemusnah massal. Yang punya itu justru Israel kalau yang saya baca. Israel itu punya minimal itu 8 warhead atau warhead itu kepala nuklir yang siap ditembakkan malahan. Ya, itu Israel dan Iran sudah mengatakan bahwa saya termasuk menandatangani NPT atau Non-Proliferation Treaty yang tentang nuklir tidak untuk senjata pemusnah massal. Sementara Israel kan tidak mau menandatangani NPT. IAEA atau International Atomic Energy Association juga sudah menyatakan Iran itu tidak punya senjata pemusnah massal. Hikmah di balik ini adalah terbukti Iran tidak punya senjata pemusnah massal begitu. Jadi ajakan Amerika Serikat dan sekutunya untuk memojokkan atau mengisolasi, mengembargo Iran itu ya sebaiknya kemudian dicabut gitu karena alasan itu tidak terbukti begitu. Prof, sebelum saya ke Pak Teguh yang mungkin akan membahas lebih ke dampak ekonominya begitu, saya mau tanya lagi ke Prof Mutia. Prof Mutia, benarkah kita sudah benar-benar dalam posisi tidak akan ada lagi eskalasi konflik setelah kesepakatan gencatan senjata terpenuhi? Ya, itu tergantung pada compliance atau ketaatan pada gencatan senjata ya, bahwa gencatan senjata itu kan efektif kalau pihak yang konflik seharusnya yang mendeklarasikan gencatan senjata itu memang mau menghentikan peperangan gitu. Tetapi kalau ini kan memang inisiatif dari Amerika. Yang bagus adalah Presiden Masoud Pezeshkian itu mendeklarasikan bahwa kita berhenti perang, kita itu membalas hanya proporsional gitu ya. Itu sama dengan Presiden Iran sebelumnya yaitu Ibrahim Raisi juga. Kalau Israel itu menyerang Iran, kita membalas secara proporsional, tidak berlebihan. Ya, itu sebetulnya sindiran terhadap Israel yang genocide terhadap Gaza ya, karena beberapa 200 orang Yahudi ditahan oleh Hamas ya. Itu kan dia exaggerate banget, berlebihan ya. Ini pesan Iran itu seperti itu. Kalau nanti Iran taat dan Israel juga taat akan berhenti. Tetapi kalau Israel tetap seperti behavior dia itu tidak pernah taat, mentaati hukum humaniter internasional tidak, hukum internasional tidak, hukum HAM tidak, deklarasi resolusi Dewan Keamanan PBB tidak lah. Ini saatnya bagi Israel harus kita baca bahwa Israel menyusun strategi bagaimana untuk mengarahkan Iran ya. Ceasefire atau gencatan senjata itu adalah waktu untuk menyusun strategi. Itu harus, saya yakin bahwa Iran pun sudah membaca behavior atau perilaku Israel seperti itu, bahwa dia tidak akan taat selama ini. Baik. Artinya memang situasinya masih sangat dinamis begitu ya, sangat bergantung terhadap ketaatan beberapa pihak-pihak yang terlibat konflik ini. Sama ke Pak Teguh Rifki. Pak Rifki, kalau Anda melihat meski sudah ada kesepakatan gencatan senjata begitu ya, kalau secara dampak ekonomi di global, kawasan maupun Indonesia dari perang Iran-Israel ini, apa yang Anda baca, Pak Rifki? Oke.
Oke, pertama kita udah lihat kemarin ketegangan geopolitik ya antara Iran dan Israel ini menyebabkan beberapa hal yang utama. Pertama mungkin di level global itu adalah naiknya harga minyak. Jadi ini mempengaruhi kondisi global. Satu, pasti ongkos produksi itu akan meningkat. Jadi baik dari sisi logistik maupun dari kebutuhan energi di pabrik dan aktivitas produksi maupun juga aktivitas konsumsi masyarakat, ini pasti biaya-biaya akan meningkat. Sebetulnya kondisi-kondisi seperti ini kita sudah melihat kondisi historis yang paralel. Seperti misalnya pecahnya perang di Rusia Ukraina tahun 2022, walaupun dengan skala dan magnitud yang berbeda, tapi kita bisa lihat keseragaman dari sini adalah harga energi meningkat. Itu satu. Nah, yang berikutnya juga kita perlu perhatikan adalah bagaimana ini pengaruhnya terhadap harga komoditas lain. Mungkin yang berbeda dari perang Rusia-Ukraina kemarin adalah salah satu komoditas yang sangat terdampak, komoditas energi yang terdampak dulu itu adalah gas. Sebetulnya dari konflik Iran-Israel ini gas tidak terlalu terdampak gitu karena memang kedua negara ini bukanlah produser terbesar gas. Jadi ini memang kita sejauh ini melihat tidak terlalu merambat ke komoditas energi lainnya. Yang ketiga mungkin ini kita juga melihat adanya disrupsi rantai pasok global. Adanya kemarin juga disrupsi di Selat Hormuz dan segala macam ini berpotensi mendisrupsi rantai pasok global. Tentu ini juga akan memperparah tadi biaya produksi dan arus barang secara global yang kemudian nanti ada risiko bahwa harga-harga di level konsumen dan inflasi juga meningkat. Yang terakhir mungkin kalau kita lihat dampaknya global adalah ketegangan tensi geopolitik apalagi yang sudah pecah dalam bentuk serangan fisik seperti Iran-Israel kemarin ini menyebabkan ketidakpastian meningkat. Ketidakpastian ini kemudian menimbulkan tekanan terhadap berbagai nilai tukar di level global termasuk rupiah. Nah kalau kita lihat dari depresiasi berbagai nilai tukar atau tekanan dari nilai tukar ini tentu juga akan berdampak terhadap naiknya biaya produksi karena kita tahu misalnya banyak negara di dunia ini mengandalkan tidak hanya komoditas minyak tapi komoditas lainnya ini memang berasal dari impor sehingga kemudian ini juga akan berpotensi meningkatkan biaya produksi yang kemudian nanti harga-harga barang berpotensi meningkat. Kondisinya sekarang memang telah terjadi gencatan senjata, tapi kita masih belum tahu seberapa sustainable gencatan senjata ini, apakah akan berlangsung di jangka waktu yang lama atau justru bisa pecah sewaktu-waktu. Nah ini yang memang perlu diantisipasi. Tapi dampaknya mungkin tidak akan jauh berbeda dari jalur-jalur transmisi tadi, bahwa ada tekanan baik di level global, regional yang kemudian berdampak di domestik dari pecahnya perang ini. Dan memang ini kita perlu lihat bahwa gencatan senjata ini kita perlu cautious, artinya ini memang mungkin dampaknya sementara sehingga kita memiliki waktu untuk mempersiapkan terhadap potensi terjadinya risiko-risiko tadi. Satu hal lagi mungkin yang ingin saya tambahkan terkait dampaknya ke level domestik adalah ini akan berdampak terhadap APBN kita. Karena memang di Indonesia itu sendiri kan bahan bakar minyak atau BBM itu disubsidi oleh pemerintah. Disubsidi dan diberikan kompensasi dengan tergantung dari selisih harga minyak global dengan yang dijual di pasar. Sehingga kalau harga minyak global naik tentu akan ada tekanan di APBN kita. Kita melihat di 6 bulan pertama tahun 2025 ini performa penerimaan negara juga tidak terlalu baik sehingga kemudian ini akan berdampak terhadap keseimbangan fiskal kita ke depannya. Ini mungkin beberapa hal yang perlu diantisipasi di level global, juga ada tambahan-tambahan risiko di level domestiknya nanti. Oke, Pak Refli, tapi tadi seperti yang Prof Mutia sampaikan bahwa situasinya masih sangat dinamis begitu saat ini ya, tergantung memang ketaatan dari pihak-pihak yang terlibat konflik ini. Dengan situasi yang masih dinamis, saat ini tidak ada peperangan. Apakah dampak-dampak yang Anda jelaskan tadi ini masih kira-kira terjadi berkepanjangan atau ada jeda untuk sementara di saat tidak ada peperangan yang terjadi saat ini, Pak Refli? Oke, mungkin kalau dari dinamika atau fluktuasi atau tensi dari
gencatan senjata ini mungkin Prof. Mutia yang lebih paham isunya gitu. Tapi memang kalau saya melihat dari sisi saat ini, selama kita punya waktu ini memang kita perlu persiapkan betul-betul. Adjustment dari ruang fiskal kita ini perlu di-adjust sehingga kalau memang ada risiko tekanan di nilai tukar, di harga-harga barang yang dipasok melalui impor seperti harga minyak, lalu harga-harga bahan baku, ini pemerintah perlu menyiapkan skemanya seperti apa, insentifnya seperti apa, subsidinya seperti apa, bantalan-bantalan yang akan dilakukan seperti apa. Itu dari pemerintah pusat. Dari Bank Indonesia sendiri selaku bank sentral juga perlu mempersiapkan bagaimana nanti kalau terjadi eskalasi ketegangan antara Iran dan Israel ini, bagaimana kemudian Bank Indonesia ini melakukan upaya-upaya untuk melakukan stabilisasi nilai tukar. Kita lihat misalnya kemarin setelah di April saat Trump mengumumkan retaliation tarif itu, kita lihat rupiah kan hampir menyentuh 17.000 gitu. Tentu ini menimbulkan banyak sekali gejolak di pasar, tidak hanya di pasar keuangan tapi juga di sektor real, karena kemudian dunia usaha pun agak sulit memprediksi nilai tukar kalau mereka mau melakukan investasi atau mau melakukan perencanaan terhadap sales dan kegiatan usaha lainnya. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Berapa lama waktu yang kita miliki ini kita nggak tahu, tapi memang ini yang kemudian perlu menjadi prioritas pemerintah untuk menahan tekanan dari sektor global atau eksternal. Baik, jadi setidaknya kita masih ada waktu begitu ya untuk melakukan pemulihan, dan yang paling penting adalah antisipasi tetap harus dilakukan. Saya mau kembali ke Prof. Mutia. Prof. Mutia, selain dampak ekonomi yang sudah dibahas oleh Pak Rifki tadi, menurut Anda apa pengaruh perang 12 hari ini terhadap status dan pengaruh kedua negara di kawasan Timur Tengah khususnya dan juga global mungkin? Ya, kalau pengaruh mungkin kita sudah lihat ya, yaitu jelas perang 12 hari itu menimbulkan kerusakan yang terutama yang kita lihat itu memang kehancuran bangunan-bangunan yang sepertinya ini retaliation karena yang disasar adalah juga rumah sakit ya, rumah sakit di Haifa ya, itu menjadi sasaran tembak dari Iran gitu. Kalau itu tegang semua, Mas. Memang yang perang ini negara non Arab ya. Di Iran itu kalau kita lihat peta Timur Tengah itu secara geopolitik kan ada wilayah Teluk, itu memang spesifik karena negara-negara di Teluk Arab ini yang kalau kita masuk naik kapal itu lewat Selat Hormuz terus masuk Teluk Arab. Teluk Arab ini memang mempunyai nilai strategis yang luar biasa karena minyak itu ada di sana. Ya, jadi kilang-kilang minyak, bayangkan 9 kilang minyak terbesar dunia itu ada di wilayah Teluk ini. Sehingga perang ini yang khawatir itu bukan hanya negara-negara di kawasan itu ya. Saya kira seluruh dunia itu khawatir karena kalau kilang minyak itu menjadi sasaran pusat-pusat nuklir. Next itu bisa kilang-kilang minyak dan bisa kita bayangkan kalau kilang minyak itu kerusakan kan menimbulkan bencana yang luar biasa ya. Perang Irak-Iran saja tahun 80-an itu sampai 89 itu polusi di laut itu luar biasa lah. Kalau ini nuklir plus minyak itu kan seluruh dunia khawatir karena kalau nuklir ya akan kemana-mana, minyak itu juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang luar biasa. Jadi penghentian ini ya kita menyambut dengan gembira ya tentu saja bahwa ketegangan itu berkurang. Tetapi harus ada solusi yang once and for all, artinya sekali dan untuk selamanya, bukan tambal sulam gitu. Karena wilayah Teluk itu wilayah yang strategis, yang termasuk strategis itu menguntungkan, tapi sekaligus itu sumber bencana kalau terjadi konflik. Jadi kalau kita melihat dampak ketegangan yang luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan genosida di Gaza itu saking orang tuh tiap hari melihat kekerasan, Mas. Kata teman yang psikolog itu, orang tuh sudah tidak lagi merasa iba terhadap orang Arab Palestina karena setiap hari kita disuguhi penderitaan yang tiap hari dibantai oleh orang Israel. Jadi dari media itu
saya juga sangat mengharapkan bagaimana ya mengemas itu gitu ya, mencari simpati internasional kalau untuk Gaza. Lah, orang kok lebih khawatir yang terjadi perang Iran Israel dibanding genosida di Gaza gitu, karena dampaknya itu akan berdampak pada semua orang seluruh dunia kalau terjadi perang nuklir kan begitu. Jadi ketegangan ini menurut saya adalah yang paling paling tegang di antara konflik di Timur Tengah, yaitu perang Iran Israel gitu, yang belum pernah terjadi sebelumnya, Mas. Yang sebelumnya kan Iran dengan Irak, Irak dengan Kuwait ya. Iran mungkin tegang dengan Arab Saudi dan negara teluk yang Arab yang lain seperti Uni Emirat Arab, tapi belum pernah sampai terjadi perang dengan Israel, salah satu negara Timur Tengah non Arab Palestina, artinya di luar yang langsung konflik dengan Israel, yaitu orang Arab Palestina, yang ini melibatkan negara lain yaitu Iran ini ya. Jadi pernah memang Mesir itu, tapi Mesir perang dengan Israel tapi masih mengatasnamakan membela Arab Palestina. Ini kan ya satu-satunya perang yang menegangkan, yang paling menegangkan, yang melibatkan bukan orang Arab Palestina gitu dengan Israel. Gitu. Baik. Saya mau ke Pak Teuku Rifki. Pak Rifki, kalau Anda melihat dampaknya, tadi Anda sudah bicarakan luar biasa terhadap global, khususnya Indonesia juga begitu ya. Kalau menurut Anda dari sisi ekonomi, apa yang sebaiknya kita pelajari, apa yang sebaiknya kita antisipasi melihat adanya dinamika konflik yang ada di Timur Tengah ini, khususnya soal ekonomi di Indonesia, Pak Rifki? Oke. Mungkin sebelum kita membahas dampak dari Iran dan Israel, kita memang sudah memiliki beberapa isu di perekonomian domestik. Dari tahun lalu kita sudah melihat adanya berbagai indikasi pelemahan daya beli, menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia, yang secara keseluruhan menunjukkan sebetulnya tingkat welfare masyarakat ini sedang dalam tren penurunan. Pecahnya atau eskalasinya perang Iran Israel ini berpotensi akan memperburuk kondisi tersebut. Kalau kemudian harga minyak menjadi meningkat, kalau kemudian harga-harga bahan pokok meningkat karena ongkos logistik juga meningkat. Kalau kemudian biaya produksi dalam negeri ini meningkat karena bahan baku impor juga harganya semakin tinggi dari nilai tukar yang terdepresiasi. Ini semua akan memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat di Indonesia. Nah, inilah yang pemerintah perlu perhatikan. Memang selama ini pemerintah sudah menerapkan berbagai macam skema insentif, subsidi, dan lain-lain. Tapi memang isu yang paling mendasar dari sini adalah bahwa sejak tahun lalu daya beli masyarakat ini belum betul-betul pulih. Dan insentif dan subsidi ini memang tidak bisa diberikan secara terus-menerus. Berdasarkan sifatnya, memang insentif dan subsidi itu harusnya bersifat temporer. Gitu. Nggak bisa kemudian masyarakat secara permanen diberikan insentif dan subsidi. Sehingga apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah bahwa pemerintah perlu memikirkan cara-cara agar bagaimana daya beli masyarakat bisa meningkat, penciptaan lapangan kerja, lalu kemudian perbaikan iklim investasi. Ini memang dampaknya akan muncul di jangka panjang. Tapi semoga dengan perang Iran Israel ini akan mengakselerasi fokus tersebut gitu, karena tekanan daya beli kemudian sekarang kita tidak lagi melihat sumbernya hanya dari domestik, tapi juga dari global pun semakin parah gitu. Kita sudah lihat ini rentetan event global yang kemudian semakin menekan daya beli. Kemarin ancaman tarif dari Donald Trump, lalu kemudian sekarang ketegangan tensi geopolitik, kita nggak tahu lagi tekanan dari eksternal seperti apa. Sedangkan saat ini kondisi domestik pun juga belum betul-betul improve secara signifikan. Jadi kondisi-kondisi ini menyebabkan kita relatif rentan dari berbagai aspek. Ini yang pemerintah perlu antisipasi. Fokusnya adalah bagaimana menjaga daya beli masyarakat di tengah berbagai tekanan baik domestik maupun eksternal. Jadi justru masalahnya sebenarnya dari internal saja belum tuntas begitu ya, Mas Rifki ya? Betul, betul. Oke, baik. Saya mau ke Prof. Mutia. Prof. Mutia, kalau kita kembali melihat posisi Iran begitu ya, kalau Anda membaca sendiri peta politik setelah perang 12 hari ini, bagaimana posisi Iran saat ini di Timur Tengah kalau melihat dari sisi peta politiknya? Ya, seperti tadi sebetulnya sudah saya jelaskan ya, Iran itu ya ini semacam saat
show of force. Jadi memang ini ada hikmah di balik ketegangan ini, bahwa Iran menjadi pusat perhatian dunia. Dan yang saya lihat ya di Indonesia sendiri, kalau saya lihat komentar-komentar di medsos ya, itu banyak yang bersyukurlah Iran itu menang gitu ya. Saya kalau tentu saja ada yang tidak setuju, tapi yang saya lihat di medsos saya, kemudian kami pengamat Timur Tengah kan tidak hanya saya ya, banyak itu juga ini saatnya Israel itu harus ada penyeimbangnya. Jadi kalau dalam ilmu saya, satu kawasan itu bisa damai kalau ada balance of power ya, saya kalau realis. Jadi keseimbangan kekuatan kekuatan yang tidak seimbang atau imbalance itu menyebabkan konflik. Nah, ini Iran sudah menunjukkan kekuatannya, dan kemungkinan Israel juga sudah memperhitungkan. Jadi semuanya bisa menahan diri kalau kekuatan itu seimbang. Gitu. Tapi kalau Israel sekali lagi dibantu oleh Amerika, dan Amerika itu membantunya unconditional atau tanpa syarat kepada Israel mau baik atau mau buruk, mau melanggar ataupun taat, Amerika Serikat itu kan selalu membantu. Itu yang membuat tidak balance. Ya. Tapi Iran telah membuktikan bahwa dia bisa berperang gitu, tidak hanya diam diserang. Kita lihat di Gaza itu kan yang digempur terus kan nggak, balasan itu kan tidak imbang toh Mas ya, di Gaza. Di Gaza itu kan tidak imbang, di West Bank juga tidak imbang. Yang pihak Palestina itu digempur terus tanpa ada perlawanan, dan negara-negara Arab lain juga hanya melihat saja gitu. Sekarang ini Iran itu kita lihat dia seperti eagle flies alone ya. Dia seperti terbang sendiri kan. Rusia ya tidak bilang mendukung, tapi bilang saya juga punya hubungan baik dengan Israel gitu ya. Juga tidak tegas akan mengirimkan senjatanya kepada Iran kan begitu. Dia tuh bisa dikatakan dia bisa sendiri gitu, sangat mandiri menurut saya. Dan itu merupakan kekuatan, dan semoga kalau Amerika Serikat itu bisa menahan diri untuk tidak terlibat atau mendukung Israel, akan terjadi balance of power di wilayah Teluk dan wilayah Timur Tengah, akan terjadi damaian. Tapi kalau Amerika Serikat dan dia mengajak teman-temannya dengan membentuk aliansi, dan nanti perang itu tidak seimbang, ya akan terjadi perang terus gitu. Kalau ini pencapaian balance of power itu penting gitu ya, keseimbangan kekuatan gitu. Baik, menarik sekali begitu ya. Akhirnya jika tidak ada bantuan dari luar, katakan Amerika Serikat sebenarnya katakan, akan terjadi keseimbangan kekuatan di sana, terutama posisi Iran. Ya. Bu Prof Mutia, Pak Teuku Rifki, terima kasih banyak. Sayang sekali waktunya terbatas, diskusinya sangat menarik. Waktunya terbatas, terima kasih sudah bersedia berbagi pandangan bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Mas Said, Prof Mutia. Pemirsa, berikutnya jenazah pendaki asal Brasil Juliana Marins